agar proses pembakarannya juga maksimal, sambalnya tidak tumpah, dan aroma ikannya harum. Supaya hilang sempurna, getahnya harus diputar-putar dulu seperti ini. Yuk Pak, Pak. Ini benar-benar renyah, apalagi dipadukan dengan kacang mete atau jambu jebetnya. Berembes semeton, alias apa kabar anak negeri? Semoga baik-baik semua ya. Salam kenal, nama Tiang Ardi. Kali ini Tiang akan mengajak kalian semua menjelajah Pulau Gumi Sasak atau yang lebih dikenal dengan Pulau Lombok. Nah, kalau air terjun tempat kami bermain ini adalah air terjun Rempeh yang ada di Desa Rempeh, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Meskipun airnya tidak begitu deras karena sedang musim kemarau, tapi air di sini benar-benar jernih dan juga segar sekali. Ikuti terus petualangan aku di Lombok Utara karena alam Ya, anak negeri, sekarang saya lagi berada di Desa Lempeh, akan ngerakat bersama masyarakat daerah sini. Semangat Pak! Anak negeri, setelah seru-seruan bermain air terjun, sekarang aku diajak Dignelda untuk membantu tuak atau paman menjaring ikan. Wih, pasti seru ya. Di Desa Rempeh Lombok Utara ini, masyarakat biasanya menangkap ikan dengan cara menebar jaring atau masyarakat Desa Rempeh menyebutnya dengan ngerakat. Jaring ditebar dari pinggir pantai menggunakan perahu menuju tengah laut. Ngerakat merupakan cara menangkap ikan warisan nenek moyang masyarakat nelayan di pesisir Pulau Lombok, termasuk masyarakat Desa Rempeh, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Nah, ini untuk penebaran jaringnya itu agar dapat maksimal untuk ikannya kita harus menaburkan jaringnya di arus yang tenang. Jadi nanti kita bisa dapat ikan yang maksimal. Oh iya anak negeri, perahu akan terus berjalan dengan membentuk setengah lingkaran untuk membawa kembali ujung jaring ke tepi pantai. Sekarang, waktunya menarik jaring. Uniknya, ngerakat dilakukan hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari bapak-bapak hingga ibu-ibu, bahkan tidak jarang anak-anak juga ikut terlibat. Oleh karena itu, menjaring ikan sangat mengandalkan kerjasama antar warga. Karena setelah jaring ditebar, kekompakan dalam menarik jaring menjadi kunci ikan berhasil dijaring atau tidak. Ayo tarik yang kuat. Ya, kalau mau makan enak sih memang harus berjuang dulu. Benar gak anak negeri? Hehehe. Sekarang saya sedang berenang, menyelam di dekat jaring, sehingga saya bisa melihat hasil tangkapan kita yang akan kita dapatkan hari ini. Mari lanjut, ayo semangat semuanya! Lihat anak negeri, kami benar-benar dapat ikannya. Banyak sekali ya. Meski cuaca sedang kurang baik, namun lihat, sekali menjaring berbagai jenis ikan berhasil kami dapatkan. Nah, ini dia hasil tangkapan kita. Ini adalah jenis ikan rumah. Wah, jadi ikannya itu sangat besar dan sangat cocok dibuat olahan. Yuklah, langsung saja kita ambil ikan-ikannya. Benar-benar pas sekali, karena aku memang butuh ikan untuk dimasak menjadi hidangan spesial khas Rempeh, Lombok Utara. Ini dia, kita sedang membuat ikan bakar seraten. Jadi ini adalah ikan yang kita tangkap dari hasil laut tadi. Waktunya memasak.
Dan inilah bumbu-bumbu yang kita butuhkan untuk membuat ikan bakar seratenya anak negeri. Oh iya, budaya kuliner menjadi salah satu unsur warisan Indonesia yang menjadi ikon makanan khas di suatu daerah. Anak negeri sudah pasti tahu kan bumbu khas dari Pulau Lombok, yaitu bumbu taliwang. Kalau masyarakat di sini sih menyebutnya bumbu seraten. Bumbu yang satu ini memang sudah tidak diragukan lagi soal kelezatannya. Tapi tahukah kalian sejarah di balik bumbu merah yang sangat menggugah selera ini? Oh, wah Nana. Langsung jauh Pak nih. Eits, tapi sebelumnya kita siapkan dulu bara apinya ya anak negeri, karena ikan sudah siap untuk dibakar. Proses pertama, cukup bakar hingga setengah matang saja. Kemudian barulah oles menggunakan bumbu seratennya. Simak baik-baik ya anak negeri, nama taliwang berasal dari nama sebuah kerajaan di Pulau Sumbawa. Nah, bumbu taliwang muncul dari sebuah perang yang terjadi sekitar tahun 1630 Masehi antara Kerajaan Selaparang melawan Kerajaan Karangasem. Pada saat itu pasukan dari Kerajaan Taliwang diutus datang ke Lombok untuk membantu Kerajaan Selaparang. Dari sinilah suku Sasak mencicipi enaknya olahan juru masak Kerajaan Taliwang, yaitu olahan daging ayam dengan cita rasa pedas, sehingga menjadi cikal bakal bumbu ayam taliwang yang saat ini namanya sudah dikenal hampir di seluruh Nusantara. Ini dia proses pembakaran ikan bakar sambal seraten. Jadi di sini fungsinya kita berikan dia daun pisang agar proses pembakarannya juga maksimal, sambalnya tidak tumpah dan aroma ikannya harum. Ini dia ikan bakar bumbu seraten yang sudah matang. Dan sekarang tinggal dinikmati saja. Memang paling pas ya, makan dari hasil tangkapan sendiri anak negeri. Benar-benar enak dan puas sekali rasanya. Ikan bakar seraten ini enak karena bumbunya menyerap dengan sempurna. Dan gak ada bau amis khas masakan seafood pada umumnya. Ikannya enak dan wangi karena ada penambahan daun jeruk. Dan dibungkus dengan daun pisang, membuat aromanya mantap. Selain enak, tentu saja mengonsumsi ikan laut sangat baik untuk kesehatan. Ikan menjadi salah satu makanan tersehat di bumi karena penuh dengan nutrisi penting seperti protein dan vitamin D. Proses pembuatan sate Tanjung, ini adalah beberapa ikan yang kita tangkap tadi di laut. Jadi untuk prosesnya itu, lihat ikannya hidup. Markisak, mari kita masak. Soal bumbu sih serahkan saja ke kami ya. Tugasku di sini membersihkan dan memotong ikan. Selain bumbu halus, santan juga wajib ada, karena santan sudah menjadi salah satu bagian yang sangat melekat dengan sajian kuliner Nusantara. Nah, setelah bumbu halus jadi, selanjutnya pindahkan ke wadah, lalu masukkan potongan ikan dan juga santan. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Anak negeri, selain karena keindahan alamnya, Pulau Lombok juga dikenal dengan berbagai kulinernya yang sangat lezat loh. Selain ayam taliwang, ada juga sate yang sedang aku buat ini. Ya, sate Tanjung, merupakan makanan khas desa Tanjung yang berada di Lombok Utara. Makanan yang satu ini tergolong unik, karena biasanya sate terbuat dari daging ayam atau kambing. Namun sate yang satu ini justru menggunakan bahan dasar daging ikan.
Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya tinggal menusuk daging ikannya satu persatu. Dalam proses ini, ikan yang digunakan haruslah masih segar. Jika tidak, daging akan mudah hancur saat ditusuk. Terakhir, tinggal dibakar deh. Nah, ini dia sate ikan Tanjung yang kita buat tadi. Sekarang sudah siap dinikmati. Ayo Pak, kita makan. Loh. Sate Tanjungnya benar-benar enak anak negeri. Memang sate Tanjung sangat nikmat pada saat masih panas. Disantap dengan lontong atau nasi seperti ini. Rasa dari sate Tanjung ini ikannya empuk dan rasa dari bumbunya itu gurih dan juga pedas. Ini sangat pas untuk saya karena saya suka pedas. Tapi buat kamu atau buat kalian yang suka tidak terlalu pedas, itu bisa dikurangi aja cabenya. Mau nambah nasinya? Selain enak, campuran rempah dan ikan yang dibakar ini membuat badan akan terasa bugar, hangat, dan berkeringat. Jadi, mari kita habiskan. Hahaha.